Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan pertama kita, bab 1. Kita akan mengenal lebih jauh tentang manusia sebagai pribadi yang unik. Di bab 1 ini dibagi menjadi 3 bagian besar pokok bahasan. Judul babnya manusia pribadi unik, dan dibagi dalam ketiga bagian besar. Itu yang pertama, itu mengenai syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri. Sedangkan bagian poin besar yang kedua, itu tentang bagaimana mengembangkan karunia Allah. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang kesetaraan atau kesamaan laki-laki dan perempuan. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita, dan kita akan fokuskan pada tema tentang manusia pribadi unik. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana melihat kemampuan dan keterbatasan manusia. Kita melihat bagaimana manusia dapat bersyukur atas kemampuan dan juga keterbatasan diri. Dan saya minta kalian bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai, karena di akhir pelajaran ini saya memberikan penugasan. Baik, yang pertama kita lihat tentang bagaimana kita bersyukur atas kemampuan dan keterbatasan diri. Manusia sebagai pribadi, khususnya sebagai pribadi yang unik, itu memiliki kemampuan dan keterbatasan. Kalian semua juga memiliki kemampuan atau kelebihan dan juga keterbatasan atau kekurangan diri. Selain itu, kemampuan atau keterbatasan itu bisa dilihat baik secara fisik, secara material, ataupun secara spiritual, kerohanian. Baik, untuk bagian ini saya bisa mengajak kalian untuk bisa melihat kepada diri kalian masing-masing. Kira-kira apa saja kemampuan atau kelebihan secara fisik yang kalian miliki. Misalnya secara fisik, seseorang mungkin tampan, cantik. Kekurangan atau keterbatasan secara fisik kalian bisa lihat, ada juga yang dilahirkan pendek atau kurang tinggi, mungkin hidungnya pesek. Kemampuan atau kelebihan bisa dilihat juga secara spiritual, pun sebaliknya, keterbatasan atau kekurangan secara spiritual. Misalnya seseorang itu kurang pandai. Baik, kita lanjut. Kalian bisa ikuti penjelasan ini. Kekuatan atau kelebihan seseorang itu membuat orang jadi memiliki rasa percaya diri. Sebaliknya, teman-teman yang memiliki kekurangan, dan ini bisa menimbulkan atau bisa mengganggu sebuah relasi pribadi dengan orang lain. Di dalam materi ini, itu saya mengutip Pemazmur atau kitab Mazmur bab 8 ayat 1-10. Untuk isi Mazmurnya itu kalian bisa lihat di buku cetak kalian, di buku paket, yakni halaman 15. Tetap berharga di hadapan Tuhan.
membawa atau memberikan keunikan pada seseorang. Jadi keunikan yang dimiliki seseorang itu juga akan menandai perilaku seseorang. Dan keunikan itu dibentuk oleh dua hal utama. Yang pertama, sikap, dan yang kedua, karakter. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan sikap. Jadi ketika kalian memiliki sikap tertentu, misalnya bersikap egois, itu mungkin karena seseorang itu memiliki pendirian atau keyakinan terhadap ego yang dimilikinya. Mengapa seseorang bersikap egois? Karena mungkin ada keyakinan-keyakinan tertentu dalam dirinya atau pendirian di dalam dirinya mengapa dia bersikap egois. Kemudian sikap tersebut bisa diungkapkan lewat kata-kata dan tingkah laku. Baik, ini merupakan manifestasi atau perwujudan dari sikap. Itu lewat kata-kata dan tingkah laku. Itu hal eksternal. Kemudian, sikap ini tidak dibawa sejak lahir. Misalnya, ketika seseorang itu sombong atau rendah hati, sikap demikian bukan dibawa sejak lahir. Artinya seseorang tidak dilahirkan menjadi sombong. Atau seseorang tidak dilahirkan menjadi egois. Tetapi itu dibentuk sepanjang perkembangan hidupnya. Ketika mungkin dari rumah, bagaimana pendidikan di rumah, dengan keluarga pada mulanya, misalnya di sini figur ibu sangat penting ya. Ketika seseorang itu lahir pertama kali, itu kita bisa umpamakan dengan selembar kertas putih yang belum ditulis apapun di dalamnya. Abjad-abjad. Kemudian poin kedua, C, D, dan seterusnya. Begitu ya, tentang gambaran tentang bagaimana kira-kira karakter itu seperti apa pertama kali ya. Jadi sikap kita di sini sekali lagi karakter lebih dipahami sebagai atau karakter seseorang itu dibentuk oleh sikap. Kemudian poin yang kedua, karakter seseorang itu merupakan karakter akumulasi atau kira-kira karakter itu seperti apa? Itu dibentuk oleh sikap. Katakanlah bahwa karakter seseorang itu merupakan akumulasi atau pengumpulan dari sikap seseorang atau sudah menjadi bagian dari hidup seseorang. Itu dinamakan karakter ya. Bahwa misalnya seseorang itu dikenal sebagai seseorang yang rendah hati. Ketika dia tetap mempertahankan sikap rendah hati tersebut, lambat laun menjadi karakter seseorang. Kita lihat poin penting berikut. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi pembentukan sikap dan karakter seseorang. Yang pertama adalah lingkungan. Misalnya, di mana lingkungan kalian berinteraksi, bergerak setiap hari. Lingkungan di mana kalian tinggal, lingkungan sosial, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, tetangga, dan sebagainya. Jika kalian dibesarkan dalam lingkungan yang baik, tentu ini juga berpengaruh akan sikap dan karakter seseorang. Faktor yang kedua adalah pendidikan keluarga. Oke, ini masih berkaitan dengan lingkungan. Baik, pendidikan keluarga di sini lebih dikenal dengan sebutan pendidikan informal, artinya tidak resmi. Oke, tidak berada dalam aturan-aturan atau sebuah organisasi. Jadi di sini figur orang tua seperti bapak, mama, kakak, adik
sangat penting dalam pembentukan sikap dan karakter kalian. Di sini lebih kepada sekolah. Kalian bisa lihat sekarang kalian tahun pertama di Mutiara Bang. Di sini penting juga peranan para guru. Bagaimana para guru bisa memberikan contoh dan teladan dalam pembentukan sikap dan karakter. Faktor penting berikut adalah media informasi, di mana dan semua faktor ini lingkungan, pendidikan keluarga, berita-berita formal, kadang-kadang media informasi, ada berita yang baik, ini membantu kadang-kadang juga ada berita yang kepribadian seseorang atau hoax. Oke, kita lanjut. Dan semua faktor ini lingkungan, penting yang berikut adalah pendidikan formal. Bagaimana seseorang bisa mengenal sikap ini membantu perkembangan kepribadian seseorang. Bagaimana seseorang bisa mengenal kita lanjut sikap dan karakternya. Poin penting yang berikut adalah baik untuk mengenal bagaimana seseorang bisa mengenal sikap dan karakternya. Poin penting yang berikut adalah bagaimana seseorang bisa mengenal sikap dan karakternya. Ketika seseorang melakukan introspeksi, disitulah dia memiliki sebuah kesadaran akan dirinya sendiri. Ketika seseorang menyadari kelebihan dan kekurangannya, seseorang akan menghargai juga kelebihan yang dimiliki dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Itu memberikan keyakinan pada tindakan seseorang. Ketika seseorang memiliki kesadaran diri, misalnya ada teman-teman kalian yang merasa mampu dalam bidang desain grafis misalnya, atau di bagian multimedia, mengoperasi komputer dan sebagainya, alat editing dan sebagainya. Nah, ketika dia menyadari kelebihan tersebut, jadi dapat membuat orang menjadi percaya diri. Kemudian hal penting berikut, kesadaran diri juga dapat menghasilkan kebiasaan yang efektif. Menghasilkan kebiasaan yang efektif ketika mengambil keputusan. Hal penting yang berikut, semua kelebihan dan kekurangan itu semuanya adalah karunia atau anugerah Tuhan. Baik, kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa semua talenta yang kita miliki, apapun bakat yang kita punyai, itu adalah anugerah dan karunia dari Tuhan. Dan talenta tersebut sepatutnya dikembangkan dan digunakan. Saya mengutip sebuah perikop Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebuah kisah atau perumpamaan tentang talenta, di mana perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada ketiga hambanya. Baik, dalam konteks kitab suci, khususnya Injil Matius, Tuhan di sini itu diidentikan atau dipahami sebagai Tuhan, ya, atau Allah yang memberikan anugerah atau karunia atau talenta kepada kita masing-masing, ya. Jadi masing-masing orang memiliki talenta atau kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika kalian lahir, kita percaya bahwa dalam diri kita, sejak lahir kita sudah membawa talenta masing-masing. Dan tentunya Tuhan memberikan talenta itu kepada
satu orang dan orang lain berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut. Hamba yang ketiga, hamba yang dipercayakan satu talenta, tidak memperoleh laba satu talenta lagi, tetapi dia menyembunyikan talenta tersebut. Baik, hal penting yang lainnya adalah perumpamaan tentang talenta ini menyadarkan kepada pribadi masing-masing untuk mengembangkan segala talenta tersebut. Karena talenta yang diberikan itu demi perkembangan diri dan juga bagi orang lain. Oke, poin penting berikut saya sudah tekankan tadi bahwa Tuhan menganugerahkan talenta atau karunia berbeda-beda itu sesuai kemampuan orang masing-masing. Ketika seseorang menolak, dapat juga menjadi rintangan kehendak atau menolak karunia dari Tuhan bagi jalan menuju Tuhan. Hal tersebut sebagai orang Kristen dapat menjadi penghalang bagi perkembangan diri. Kita semua dipanggil tadi sudah untuk sebuah tujuan tertentu, bahwa sebuah misi tertentu berhenti dan untuk mengembangkan tujuan atau misi tertentu, maka di situ sebenarnya perkembangan tujuan. Kita semua dipanggil untuk sebuah tujuan tertentu, untuk sebuah misi tertentu, dan tujuan atau misi tertentu memiliki tujuan final atau memiliki tujuan akhir, yakni kepada Tuhan sendiri sebagai sumber atau asal dari segala rencana dan anugerah. Seperti kata Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, di mana Paulus berkata demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maksudnya begini, jadi ketika kalian melakukan sesuatu yang positif, karena kita berbicara hari ini tentang pengembangan talenta sebagai wujud rasa syukur, dengan kata lain bahwa Tuhan berpartisipasi dalam rencana kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Semua kebaikan tersebut sesuai dengan talenta itu mengantarkan seseorang pada keselamatan. Pribadi setiap orang juga dianugerahkan khususnya pengetahuan lebih berkaitan dengan akal budi seseorang. Akal budi seseorang juga perlu dikembangkan atau diperbaharui agar diresapi nilai-nilai kebaikan. Dan di sini saya mengutip kembali kata-kata Rasul Paulus sendiri. Saya baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di zaman Rasul Paulus, satu-satunya alat komunikasi waktu itu atau
untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang begitu jauh, itu waktu itu digunakan surat. Jadi di masa Paulus surat menyurat itu sering digunakan. Di sini Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Sebagai Paulus, dunia itu kadang diidentikan dengan sesuatu yang buruk ya. Kadang dari dunia bisa membawa orang kepada hal yang negatif, bisa membawa orang jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Itu hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi wajar ketika Paulus menulis demikian. Yang terpenting bagi Paulus adalah bagaimana seseorang mempersembahkan yang terbaik dari diri seseorang. Jadi semua pengembangan talenta tersebut atau memberikan yang terbaik dalam pengembangan talenta adalah sebuah wujud rasa syukur atas karunia Allah. Senada dengan Rasul Paulus, Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa semua pribadi dipanggil menjadi anak Allah. Bagi Paus Benediktus, dan panggilan hidup. Jadi, ketika seseorang dipanggil menjadi anak Allah, dan seseorang menjawab panggilan tersebut, maka sebenarnya seseorang tersebut sedang menerima kasih karunia Allah. Materi hari ini sampai di sini dulu, tetapi di sini saya memberikan kalian penugasan karena materi kita hari ini tentang syukur atas kemampuan atau kelebihan dan kekurangan diri. Saya meminta kalian untuk mencari informasi di internet tentang beberapa tokoh-tokoh yang sudah saya tuliskan di situ ya. Jadi saya meminta kalian untuk mencari informasi di internet. Apa kira-kira kelebihan atau kemampuan dan kekurangan atau keterbatasan dari tokoh-tokoh tersebut. Dengan demikian pelajaran kita atau pertemuan pertama kita hari ini sampai di sini. Oke. Selamat sore semua. Selamat bekerja dan have a nice day ya untuk semuanya.